Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Hari ini kalau secara jadwal itu adalah pertemuan terakhir kita ya. Dari perkuliahan ini, materi kita itu membahas monopoli ya. Monopoli. Oke. Ini tadi saya coba nggak maksimal juga ya, karena lagi ngawas UKT juga paralel sekarang. Nanti mungkin saya akan kalian pelajari sendiri ya. Materi kita harusnya bisa sampai ke monopoli behavior yang berlaku dari monopoli. Tapi kalau sampai tidak sempat, terpaksa kalian baca lebih dalam ya sendiri. Oke, monopoli plus ini ya yang kita gunakan dalam analisa kita dalam mikro ini, kita memudahkan analisa kita dengan cara menjadikan ya pasar itu semudah mungkin. Kita jadikan dia pasar persaingan sempurna. Artinya penjualnya banyak dan lebih lanjutnya adalah si produsen itu tidak punya kemampuan untuk mengintervensi pasar. Nah, sekarang kita masuk pada yang sisi lain yang lebih ekstrim ya, yaitu monopoli. Nanti lebih lanjutnya kalian ke teknik 2 diajarkan tentang oligopoli ya. Oke, monopoli itu secara sederhana itu ya secara tekstual yang kita pelajari itu adalah ya single seller gitu. Dia cuma satu penjual saja gitu. Tidak lebih dari satu ya. Terus monopoli itu berhadapan dengan kurva permintaan yang slope-nya menurun ya. Ya ini lazim kita temukan dimanapun ya, pasar monopoli atau oligopoli atau persaingan sempurna, kurva permintaan akan menjadi seperti ini. Kelebihan ya, menjadi kelebihan dari monopoli adalah monopoli itu bisa menetapkan harga dengan cara mengatur jumlah output yang ada di pasar. Itu kelebihan dia yang tidak dimiliki oleh pasar selain persaingan tidak sempurna ya. Di oligopoli juga bisa, tapi tergantung lagi nanti bagaimana kompetitor bermain di sana. Ini yang kita namakan sebagai kurva yang downward sloping ya, slope yang menurun. Kurva permintaan akan seperti ini. Semakin ke kanan ya, dia akan semakin turun harganya. Maka di sini kita bisa katakan output yang terlalu tinggi itu bisa membuat harga di pasar menjadi turun. Ya. Nah, ini yang nanti menjadi aturan main bersama gitu ya. Baik dia pasar apapun, karena dia berhadapan dengan kondisi seperti ini, maka dia harus mempertimbangkan ya, berapa banyak output yang mau dia produksi. Karena kalau semakin banyak output yang dihasilkan, maka harga itu akan turun. Kalau outputnya sedikit, maka harga bisa naik. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang menyebabkan monopoli itu ada? Pertama itu bisa jadi karena aturan hukumnya ya, hukum yang membuat dia menjadi monopoli. Kalau kita lihat secara undang-undang ya, undang-undang itu hanya membolehkan ya PLN sebagai perusahaan yang menghasilkan listrik di Indonesia. Jadi kalau kalian lihat provider telepon seluler itu banyak sekali, tapi kalau seandainya kita lihat yang menghasilkan listrik itu cuma satu saja PLN. Oke, artinya gara-gara undang-undang ya, undang-undang yang bikin dia menjadi monopoli. Terus lanjutannya adalah ya bisa jadi karena adanya paten ya. Paten ini menjadikan perusahaan itu menjadi monopoli untuk waktu tertentu. Nah, kenapa si Bill Gates itu bisa jadi jutawan di dunia? Ya gara-gara dia patenkan ya. Microsoft-nya dipatenkan sama dia kan. Jadi kalau seandainya punya keahlian bikin suatu produk, maka patenkanlah. Nah, itu yang jadi perdebatan kemarin pas corona kemarin kan, orang vaksin dibikin, terus ada yang menghibahkan patennya karena pertimbangan kemanusiaan, silakan saja ya. Tapi ada yang ingin tetap menjadikan paten dia, berarti dia dapat keuntungan sampai berlaku yang kadaluarsa dari paten itu sendiri. Bisa juga nah, karena dia sebagai satu sumber utama nanti ya,
Contohnya adalah di tol gitu, atau kalau kalian pernah merasakan ya, naik salah satu penerbangan yang murah meriah, mungkin ya kita katakan murah meriah, tapi di dalam pesawat tersebut kita tidak, dia cuma sebagai satu-satunya penjual di sana. Ya, kalian mungkin bisa merasakan ada beberapa penerbangan murah di Indonesia ini, tapi di dalam pesawat mereka jualan gitu. Jadi satu-satunya penjual ya bisa menetapkan harga. Ya. Jadi artinya gara-gara dia menjadi satu-satunya sumber daya di sana, dan kita lagi terbang gitu ya, berarti ya ikut ketentuan dia. Jadi kalau kalian lihat menemukan ya air mineral ketika naik di atas pesawat kok lebih mahal gitu dibandingkan kalau di warung, ya warung kan jualnya banyak gitu kan. Kalau kita di darat, ini kemahalan, pindah ke warung sebelah gitu kan. Tapi kalau udah menjadi solo satu ya, penjual tunggal lah ya, jadi satu-satunya penjual di sana ya kalian ikut aturan main dia mau jual berapa gitu. Aku di sini contohnya ada tol ya, kita masuk tol ya sama lagi. Kalau di Jawa tuh biasanya tol-tol tuh ada rest area-nya ya. Rest area-nya harganya memang agak berbeda sedikit, makan di sana gitu kan. Ya kalian gimana? Mau cari makan nggak ada, harus keluar dari tol dulu kan. Kalau ada tol ya ikut. Atau yang selanjutnya itu gara-gara adanya kartel gitu. Nah, kartel ini mengarah pada oligopoli nanti ya. Artinya nanti oligopoli itu punya kemampuan untuk menjadikan dirinya seperti monopoli. OPEC ini contohnya. OPEC ini adalah negara-negara penghasil minyak dunia. Jadi cara mereka untuk meningkatkan harga minyak dunia, salah satu caranya adalah dengan cara prinsip sederhana dari sini. Ya, cara mau naikin harga ya sedikitkan minyak ada di pasaran. Jadi negara OPEC ini nggak banyak menciptakan atau memproduksi minyak, udah pasti harga naik. Itu caranya ya. Oke, kita bisa lanjut. Bisa juga nanti karena skala ya. Ada perusahaan itu yang karena efisien ya, dia bisa menghasilkan produk itu dengan biaya serendah mungkin gitu ya. Yang itu nggak bisa dicapai oleh perusahaan yang tidak efisien. Ketika kompetitor yang nggak sanggup lagi ya, mencapai skala efisiennya, maka ya udah dia akan gulung tikar gitu. Tapi nanti ya dengan cara-cara seperti ini kita bisa melihat ya bagaimana cara perusahaan itu menjadi monopoli ya nanti karena mencari skala ekonomi ini dia ingin menjadi pemain tunggal ya. Ada nanti pelajaran kita lebih lanjut ada namanya predator ya. Jadi si perusahaan ini memasang harga serendah mungkin agar pesaingnya mati. Gitu. Kalau udah mati, nggak ada lagi pesaingnya, udah pakai harga naikin lagi, jadi harga monopoli. Itu cara-cara bersaingnya mereka ya. Menarik kalau kalian kaji itu. Jadi karena ekonomi ini belajarnya perilaku ya. Kita belajar perilaku orang. Tiap orang itu punya sisi yang dinamis gitu ya. Kadang bertemu yang puas sekali ada. Ada yang ya kayak malaikat ada juga gitu kan, nggak cari keuntungan sebesar mungkin, tapi ada juga yang sadisnya minta ampun gitu. Nah ini secara sederhana dan kita akan menemukan rumus ini di mana saja nanti ya, baik itu di pasar persaingan sempurna maupun tidak pasar persaingan sempurna, bahwa mencari profit itu sederhana adalah PR kurang TC ya. Nah di sini kita lihat ya bagaimana tugas kalian nanti ya, kita kasih soal sambil saya ngawasi ujian UKT senior kalian ya. P kali Y itu apa tuh? Kalian tahu P kali Y itu artinya apa? Minggu lalu kita bahas, kayak 2 minggu lalu juga pernah kita singgung. P kali Y atau P kali Q itu apa? Apa tuh? P kali Y atau P kali Q itu sama dengan? P kali Q apa? Atau P kali Y, apa tuh?
Apa P kali Q, P kali Y, atau P kali Y? Nggak ada yang tahu? Apa P kali Q? Masih banyak nih mahasiswa. Ada berapa nih? 24. Nggak ada yang tahu P kali Q apa tuh? Harga kali kuantitasnya itu apa sih? Untuk mencari apa tuh? Halo? Kok masih tunjuk nih? Yofi? P kali kita apa Yofi? Yofi Gina Pratiwi. P kali Q itu apa? Mana Yofi? Buka dulu suaranya, mute-nya. Masih mute, Yofi? Kalau ada suara berarti saya anggap hadir ya. Kalau saya pindah ke Afdal, Afdal apa tuh P kali Q? Apa Afdal? P kali Q itu apa Afdal? Nggak ingat, Pak. Ingat. Suci, P kali Q, P atau P kali Y itu apa tuh? Kamu buat mencari apa tuh? C? Meli. Salah Meli. Pak. Total revenue, Pak. Total revenue. Berarti profit itu kan gampangnya TR kurang TC kan. Nah, ini artinya ini TR ya. Nah, cuman pastikan di sini bagaimana dalam menyusunnya, karena persamaan demand nanti kalian ketemu demand itu kan Q sama dengan A kurang PP misalnya ya. Maka kita diarahkan untuk menyamakan satuan nanti dalam bentuk Y, karena di sini profit dalam bentuk Y atau dalam bentuk Q ya. Maka jadikan harga itu dalam persamaan Q. Nah, begitu juga dengan di sini, karena Y itu udah dalam bentuk Q ya, artinya outputnya dikurang dengan total biaya yang merupakan fungsi dari kuantitasnya. Bagaimana cara mencari profit maksimum? Ada yang masih ingat caranya? Bagaimana cara membuat profit maksimum? Bagaimana caranya? Syarat dari profit maksimum. Saya tanya, Wulanda Nafisya. Iya, Pak. Bagaimana cara memaksimumkan profit? Syaratnya, aturannya apa? Apa syaratnya? Apa Wulanda? Apa syaratnya Wulanda? Nggak ada yang tahu. Apa syaratnya? Yang lain? Saya bisa bantu? Sama dengan MC, Pak. MR sama dengan MC, syaratnya ya. Berarti kalau ingin memaksimumkan, ya turunkan ya persamaan ini terhadap fungsi Y, maka turunan dari TR terhadap
Y atau terhadap Q itu sendiri akan menjadi MR. TC diturunkan terhadap Y atau TC diturunkan terhadap Q itu akan menjadi MC. Maka nanti ya syaratnya untuk menjadikan dia profit maksimum adalah jadikan nanti MR sama dengan MC. Oke, ini sambil coba ya kalian kerjakan soal ini. Ini membantu kalian untuk memudahkan memahami seperti apa. Contoh ya, diketahui Q sama dengan 2000 dikurang 20P. Terus ada TC 0,05 Q pangkat 2 ditambah 10.000. Tugas kalian nanti tentukan ya nilai Q, P, AC, dan profit dari perusahaan tersebut. Tadi kan berarti dari soal ini apa yang belum diketahui untuk mencari profit? Profit apa tadi? Mencari profit gimana caranya? TR dikurang TC, Pak. TC udah ada. Yang belum ada apa? TR-nya, Pak. TR gimana cara mencarinya? Gimana cara mencari TR? P dikali Q tadi, Pak. P dikali Q. P kali Q ya. Di sini kita lihat ya. Q-nya ini demand ya, berarti Q sama dengan 2000 dikurang 20P. Tugas kalian ubah persamaan ini untuk dalam bentuk persamaan P sama dengan yang sebelah kanan itu Q ya. Jadi sebelah kirinya adalah ganti nih. Kita lakukan inverse demand function. Ubah persamaan Q ini ya. Yang sebelah kiri awalnya Q kan. Sekarang dia bentuk P sama dengan gitu. P sama dengan berapa tuh? Cari ya. Jadi kalian pindah ruas, nanti pindah ruas, lalu hilangkan angka 20 di sini, gimana caranya lanjutkan gitu ya. Kita udah dapat P-nya, nanti yang nilai P itu dikalikan dengan Q, berarti udah dapat TR. Selanjutnya apa? Profit maksimum. Syaratnya apa? Gimana cara profit maksimum? Syaratnya apa? MR sama dengan MC. MR sama dengan MC kan. Bagaimana cara MR? Udah tahu kan tadi? Bagaimana cara mencari MC juga udah tahu kan? Maka silakan ya, kerjakan dulu, nanti kita diskusikan ini. Saya mau mantau ke kelas sebelah ya, untuk melihat UKT senior kalian.
Oke, udah dapat berapa? Key-nya berapa? P-nya berapa? Berapa key, berapa P? Q-nya 500, P-nya 75, Pak. Oke, key-nya 500, P-nya 75. Oke, caranya gimana? Berarti kan langkah tadi ya, rubah dulu P. Ini kan kalau benda luas ya, itu adalah 20 P sama dengan 2000 ya, kurang I ya. Terus kalau kita hilangkan 20 di sebelah kiri, maka sebelah kiri dibagi dengan 20 ya, hasil adalah P. Karena sebelah kiri sudah dibagi 20, maka sebelah kanan juga dibagi 20. 2000 dibagi 20 hasilnya berapa? Berapa? 100. 100, Pak. I dibagi 20, 1 dibagi 20 sama dengan 0,1 bagi 20 berapa? 0,05, Pak. 0,5 Ki ya. Nah, kita sudah dapat P yang berfungsi Ki ya. Nah, terus lanjutannya adalah TR itu sendiri adalah P dikali dengan Ki. Berarti TR sama dengan P kita adalah ini ya. Nah, sedangkan dikali dengan Ki ya. Ini dikali dengan Ki. Nah, berapa nih? 100 dikali Ki berapa? 100 Q 100 Ki dikurang dikurang 0,05 Q pangkat 2. pangkat 2 ya. Pangkat 2. Tuh. Oke, kita udah dapat TR. Masih ingat dengan cara mencari MR? Ini cara mencari MR. Turunan dari TC, Pak. Nah, Turunan dari TR. TR. Berarti kita turunkan ya. Berarti TR aksen gitu. Aksen gimana? Berapa nih turunan cerhat? Itu kan artinya do TR do Q ya. Do TR do Q. 100 dikurang 0,1 Q, Pak. Oke, 100 dikurang 2 kali 0,05 itu adalah 0,1 kan. Kita udah dapat MR ya. Nah, MC lagi. Kita ada TC di atas ya. TC ini. Maka MC berapa? Turunan dari TC. Jadinya Dari TC. 0,1 Q. 0,1 Q. Ya. Nah, di sini nggak ada Q, berarti bisa kita abaikan ya. Secara profit maksimum itu adalah MR sama dengan MC ya. MR kita adalah ini 100 ya. Dikurang 1 Q. Maka MC kita ini adalah 0,1 Q ya. Nah, kita pindah ruaskan ya. Berarti 100 Q yang pindah sebelah kanan 0,1 Q ditambah dengan 0,1 Q ya. 0,1 Q. Berapa nih? 100 sama dengan 0,1 tambah 0,1 hasilnya adalah 0,2 Q. 0,2 Q. Maka Q itu adalah 100 dibagi 0,2 ya. Berapa tuh? 500, Pak. 500 ya. Kita dapat 500. Sedangkan P kita berapa? P kita kan tadi ini ya. Nih 100 kurang 0,05 Q. Tinggal ganti aja nih Q dengan 500 nih. Ya, kali dengan 500. KP itu adalah 100 5 kali 5 tuh. Karena kan 5 per 100 kali 500 ya. 500-nya bisa dibagi dengan 100. Berarti tinggal 5. 5 kali 5 berapa? 25. 25. Ya. Maka P sama dengan 100 kurang 25. Ya, P adalah 75. Ya, dapat ya. P sama Q udah dapat. Terus ada AC tadi tugasnya kan. AC gimana caranya? Lalu nih. Gimana cara mencari AC? AC sama dengan MC, Pak. AC, gimana cara cari AC? AC, TC per Q, Pak. TC per Q ya. TC per Q. TC kita ada ya. Dari soal ada soal. Ya. TC Q. TC kita nilai adalah saya pindahin ya TC.
Kedua ya. Kedua ya, dibagi dengan Q ya. Misalkan aja cari TC dulu berapa nih? TC berapa nih? 0,05 ya, dikali dengan 500 terus dipangkat 2 ditambah dengan 10.000 ya. 500 pangkat 2 itu kan ya 0,05 dikali 5 pangkat 2 itu 25. Nolnya ada 2 ya. Berarti kalau dipangkatkan 2, nolnya ada 4 tuh. Nah, terus 40.000 ya. Tambah 10.000 berapa nih? Kalau dikalikan dengan sini ya, nah, bisa diganti ke ini kan, hilangin nolin 2 belakangnya. 25 kali 5 berapa? 25. 25 kali 5. 125. 125 tambah nolnya 2. Tambah 10.000 berapa nih? 22.500. 22.100 ya. Nah. Mau dilanjutkan gitu kan, dibagi dengan Q-nya tadi 500 kan, berapa tuh? Q-nya 500. Berapa tuh? Nolnya hilang 2 gitu kan, 225 bagi 5. 4 berapa? 45. 45 ya, 4 ya. Kita dapat hasilnya 45. Terus profitnya berapa? Profit ini kan P. Ingat PR itu kan P kali Q ya, berarti 75 P ya dikali dengan Q-nya adalah 500. Nah, tadi di atas sudah kita cari TR-nya ya, TC-nya. TC tadi berapa di atas? Nah, nih, udah 25 ya, 22.500. 22.500. 75 kali 5 berapa? 37.500 dikurang 22.500. Dikurang 22.500. nah, berapa? 15.000. Ya. Udah gampang ya, nggak sulit. Oke, ini cara dari profit dengan cara diketahui soalnya bentuk permintaannya seperti itu. Nah, sekarang lanjutannya adalah ini ada pelajaran yang dulu pernah kita pelajari itu di SMA dan pernah juga diterangkan di pengantar mikro. Nah, saya fokus pada permintaan ya, elastisitas permintaan. Kita fokusnya pada elastisitas permintaan. Ini akan berkaitan bagaimana strategi dari si monopoli dalam menyusun ya langkah-langkah dia untuk mencari keuntungan. Apa beda elastis ya, dengan inelastis? Ini pelajaran tema nih. Apa beda elastis dengan inelastis? Saya lagi mengawal ya, mengawal apa? Banyak ditemukan dari prodi kita IPK tinggi, cuman jadi tantangannya adalah pas ditanya pelajaran SMA tidak bisa jawab, itu jadi koreksi bagi prodi ya. Secara prodi itu nggak ada masalah ya, artinya kalian selama kalian ngasih duit ke Unan ya nggak ada masalah gitu kan, selama itulah dosen dapat gaji dari kalian gitu. Tapi secara moral ini jadi tantangan bagi saya. Tantangan moral saya adalah masa kalian datang ke Unan itu cuma ngantar duit aja, tidak ada yang kalian bawa gitu. Nah, saya bertekannya dan alhamdulillah disupport ya dengan beberapa dosen, sepakat kita mengawal ini. Mengawal apa adalah
minimal kalian tamat dari UNAN nih bisalah ngajar anak SMA. Ini pelajaran SMA. Jadi kita kawal mana yang itu memang sederhana, bisa kita pelajari di SMA dan bisa kalian ajarkan. Ya, kalau sepele itu terabaikan ya berarti harus dikawal sampai senior kalian tuh sampai berkali-kali ya. Sampai dia, Pak, saya malu Pak, gagal terus diberilah kemudahan. Saya bilang enggak. Ini berarti kalian antar duit aja ke UNAN. Saya merasa kasihan pada orang tua kalian. Yang datang ke UNAN cuma ngasih duit, tapi kalian tidak mendapatkan ilmunya. Gitu. Nah, ini pelajaran SMA, mudah-mudahan kalau kalian ingat ini, kalian bisa nanti ngajar anak SMA, itu target sederhananya. Apa beda elastis sama inelastis? Elastis produk dianggap sensitif terhadap harga, inelastis produk tidak sensitif terhadap harga, perubahan pergerakan harga. Nah, yang ini tidak sensitif ya Iya Pak, yang elastis. terhadap perubahan harga. Nah, ada kata perubahan harga ini jadi kunci kita nanti membuat rumusnya ya. Akan kita bikin rumusnya secara pelajaran SMA boleh. Ada banyak rumus. Kalau kalian pakai bukunya Menkyu diterangkan sama Menkyu ya. Bisa pakai presentasi, bisa pakai apa, dan pakai rata-rata juga ada diajarkan oleh Menkyu, tapi yang pelajaran SMA aja lah. Elastisitas bagaimana cara mencari? Bagaimana cara mencari elastisitas? Biasanya kalau disimbolkan ya, beberapa buku itu pakai E yang agak unik tulisannya. Nah, enggak ini, satu lagi. Gimana cara mencari elastisitas? DQ per Q per dibagi DP per P. DQ Per ini Q, pelajaran. Ini pelajaran teknik 1 nih, bukan SMA. Oke, berarti udah paham ya. Oke, DQ berarti. Kayaknya SMA masih ingat rumusnya. Yang dipakai oleh kita tadi itu udah advance-nya. Oke, kalau seandainya udah ngerti tidak masalah. kita nggak tahu rumusnya apa. Nah, Kita dari IPA. dari oke, apa DQ per DP dikali apa? Kita dikali apa ganti? Paper key, Pak. Kemarin saya terangkan ya delta itu bisa diganti dengan diferensial. Yang SMA bukan ini pakai. SMA yang ini. Pakai delta dia. Oke, delta ya. Kenapa pakai delta ya? Dicari selisihnya. Lagi delta ini delta I per delta P dikali dengan P ya. Pelajaran yang di SMA diterangkan elastisitas bisa dicari dengan seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat nanti kalau kita bicara elastisitas permintaan karena permintaan ini slope-nya negatif, pasti kalian akan menemukan elastisitas ini bentuk nilainya itu akan minus ya. Ada angka minus depan ini. Karena slope-nya turun. Ya. Itu kalau yang supply ini pasti positif. Kalau yang SMA masih ingat delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, datang dari mana? Karena kita mencari rata-rata yang selisih perubahannya itu ya. Kalau yang buku Menkyu diterangkan bisa sampai seperti ini ya. Sama Menkyu rumus utamanya akan seperti ini datangnya. Itu delta ya, delta Q per Q ya. Terus ada delta P delta P per P. Ini pelajaran SMA kalian nih kalau masih ingat ya. Per P. Dari IPS ingat seperti kalau dirubah dia akan menjadi seperti ini gitu ya. Ada minus tetap ada slope demand ya, pasti ada minusnya. Kalau kita rubah dia akan menjadi yang di sini. Kekurangan delta ini adalah kalau seandainya persamaan itu berbentuk non-linear itu akan kesulitan. Non-linear itu maksudnya Pak, ini pangkat 2 nih. Itu tiap sudutnya perubahan itu
punya nilai yang berbeda atau slope-nya ya. Maka matematika mengembangkan dengan caranya lebih maju sedikit dengan cara diferensial ya untuk mencari tingkat perubahan terkecilnya. Oke, di sini kita lihat secara matematikanya itu ada delta Q per delta P. Artinya apa? Atau do Q do P. Masih ingat makna dari delta? Selisih. Oke, selisih atau perubahan ya. Delta Q atau dq per dp berarti ya kuantitasnya berubah. Siapa yang menyebabkan dia berubah? Yang di bawah itu apa? Harga. Jadi elastisitas ini bicaranya apa ya? Mau lihat sebenarnya kuantitas kita ini berapa sih berubahnya kalau harga tuh berubah. Kalau bilang tadi ya, kita coba bikin grafik. Nah, ini mudah-mudahan anggap aja lurus ya, kalau saya bikin garis yang nggak lurus. Nah, nanti saya nanya kiri kanan aja ya, kiri kanan kalian tunjukin. Oke, ini yang vertikalnya, sumbu vertikalnya kita, ini sumbu horizontal kita ya. Nah, saya bikin satu grafik satu seperti ini. Ya. Satu lagi, tidak sebelahnya ya, anggapnya lurus ya, kalau seandainya tidak lurus, ini nggak lurus. Daripada lama bikin garisnya sampai lurus ya, anggapnya lurus. Terus garis lagi, nah, ini horizontalnya. Terus saya mau nanya sama kalian, mana yang elastis, mana yang inelastis? Mana yang elastis, mana yang inelastis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mana yang kurva yang elastis, mana yang inelastis? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Elastis yang sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Kenapa gitu? Inelastis. Kenapa gitu? Nah, kalau saya rubah lagi ini, kita sebelah kiri elastis, sebelah kanan yang inelastis. Nah, kalau saya rubahkan jadi seperti ini ya, satu ya. Satu lagi kayak gini nih. Mana yang elastis, mana yang inelastis? Elastis kiri. Kiri elastis ya. Nah, contoh ya. Coba lihat bagaimana kalau seandainya ada harga sekian ya. Nah, ya. Kita mundur dikit lah. Nah, terus kuantitas yang diminta segini ya. Coba lihat bagaimana kalau seandainya perusahaan ini menaikkan ya, karena fungsi permintaan di pasar bentuknya elastis seperti ini, terjadi kenaikan harga sedikit saja ya. Apa dampaknya terhadap kuantitas barang? Sensitif, Pak. Sensitif. Menurun. Semakin banyak barang itu yang berkurang ya. Awalnya laku segini nih. Naik saja harganya sedikit, langsung berkurang drastis seperti ini. Tapi bayangkan ketika bentuknya inelastis seperti ini ya. Di sini nih. Nah, dinaikkan harganya, kuantitasnya anggap segini ya. Anggaplah dinaikkan gila-gilaan gitu ya. Dinaikin sama dia sampai segini. Nah, kuantitas berubah itu kecil sekali. Nah, ya. Jadi kalian kalau seandainya sebagai produsen yang kalian amati itu kan konsumen kita gitu kan. Tapi kita harus sadar juga perilaku konsumen ini pasarnya, permintaannya itu mengarah pada elastis atau inelastis karena berpengaruh terhadap strategi kita. Ketika kita berhadapan ya dengan permintaan yang elastis, kalian hati-hati. Naikin harga sedikit saja langsung berkurang drastis yang mau belanja barang kalian gitu. Tapi kalau kalian bertemu ya dengan yang inelastis, nah, kalian tuh punya kemampuan naikin saja harga sebesar-besarnya,
ya orang nggak akan berkurang drastis ya permintaannya. Makanya kalau kemarin mau cari untung ya, selama COVID itu jual masker untung orangnya. Karena wajib dipakai. Naikin aja masker gila-gilaan. Ada yang PCR gitu. Bisnis PCR ya silahkan gitu kan. Ambil keuntungan dari penderitaan orang ya silahkan. Nah, beras juga sama gitu kan. Maka kalau beras itu bentuk inelastis seperti ini ya naik harga gila-gilaan ya akan masih bisa diambil keuntungannya. Nah, sekarang yang lagi naik apa? Ibu-ibu ada yang tahu? Minyak goreng, Pak. Minyak goreng naik. Ini Ulanda suka masak berarti. Gila minyak goreng naik gila-gilaan gitu. Karena bentuknya inelastis kemungkinan tuh. Nah, mungkin kan kita apa substitusinya apa? Ada minyak lain tuh selain minyak kelapa sawit itu kan minyak jagung itu lebih mahal tapi. Jadi si apa nih masih mikir masih ada untungnya naikin aja. Karena bagaimanapun ya masyarakat pasti akan beli. Nah, tugas pemerintah ada di sini nanti bagaimana peranan pemerintah itu memikirkan kalau kebutuhan itu inelastis ya dia harus main di sana. Karena selama ini kita ada pemerintah ada bulognya kan. Ya fungsinya agar kalau seandainya beras harga kebutuhan pokok itu naik yang gila-gilaan ya pemerintah turun intervensi pasar ya kan melakukan banyak output ke pasar karena kalau outputnya dibanyakin ya harganya drastis juga turun kan ya dinaikinnya sedikit atau harga turun drastis maka pemerintah tuh gampang perannya nanti ada namanya di Indonesia nih Komisi Persaingan Usaha dan itu prodi kita bisa punya peluang besar ya bekerja di sana maka kalian kuasai ini materi kita hari ini, kalian punya sedikit nilai tambah untuk bisa nanti bekerja di sana, ya. Ini si kita keputar 180 derajat ketawa teman. Enggak 90 derajat berputarnya ketawa teman. Oke itu contohnya ya, bagaimana elastisitas. Sekarang bertanya secara bentuk nanti ya, kalau seandainya pertanyaannya adalah elastis itu dikatakan elastis ya. Ya kecil ya. Ini tanda minus nggak ada masalah ya. Kecil daripada min 1 atau ini. Dia besar pada min 1. Elastis. Teman, dipantau ya untuk ujian teman kalian. KT hari ini. Ini udah 3 kali hat trick mereka ya. Ulang UKT berkali-kali soalnya masih ini aja nih mikro makro ekonometrika gimana? Nah, elastis kecil pada min 1 atau besar pada min 1? Elastis besar pada min 1 atau kecil pada min 1? Kalian tahu? Oke, cepat ya karena waktu kita terbatas. Kalau dia elastis, dia akan kecil pada min 1 ya. Sedangkan kalau inelastis dia akan besar pada min 1. Min 2 itu besar atau kecil pada min 1? Min 2. Min 2 kecil. Kecil min 1 berarti elastis ya. Nah, mana lebih kecil min 2 sama min 3? Min 3. Min 3 kecil. Min 3. 3 lebih kecil ya, atau ini lebih besar ya. Berarti mana lebih elastis? Min 3 atau min 2? Min 2. Mana lebih elastis? Min 2 atau min 3? Mana lebih elastis? Mana lebih kecil? Min 3 atau min 2? Nggak ada, Min Pak. 3. Hah? Lebih kecil Mana? min 3. Min 3.
berarti lebih sensitif min 3. Jadi perubahannya bisa berkurang sebesar min 3. 3 berkurang, sedangkan yang ini berkurangnya 2 gitu. Ya kan? Mana lebih sensitif. Nah, sensitif ini bahasa lainnya kan kayak apa ya? Kalian bisa ilustrasikan, yang orang Minang tuh ngerti lah ya. Kajai ya. Kalau nggak ngerti kajai orang Minang itu karet gelang. Nah, karet gelang tuh kalau ditarik dia bisa melarut gitu. Itu contoh yang sensitif ya. Dia bisa berubah dengan dikasih tekanan sedikit berubah dia. Nah, tapi kalau seandainya pulpen yang saya pegang nih gitu ya, kalau nggak kelihatan. Itu kalau saya tarik itu nggak berubah. Itu contoh dia inelastis ya. Dia bentuknya tidak gampang berubah. Oke, kita coba rehat sebentar ya sambil saya mau lihat ke sebelah dulu. Nanti jam 5 menit lagi kita masuk materi lebih lanjut. Saya mau lihat ke sebelah dulu ya. Oke, kita balik lagi ya. Kita coba pindah
Apalagi ya, MR udah, elastisitas sudah. Oke, masih ingat dengan aturan gamma ya, misalnya nanti kita gunakan juga nanti ya. Kalau ada Y gitu ya. Y sama dengan gitu ya. Ada soal misalnya ada kemarin udah sempat kita singgung ya soal seperti ini. X pangkat 2 ya dikurang 4 itu dikali dengan 16 lah ya, 16 dikurang 8. Ini bisa dicari dengan cara apa, Maret? Kalau pakai cara biasa, kalian harus buka kurung dulu kan, dikali yang sebelah X pangkat 2 ini kali X pangkat 16. Habis itu S pangkat 2 dikali 8. Habis itu min 4 dikali S pangkat 16. Habis itu min 4 kali 8. Udah kebuka kurungnya ya, baru diturunkan. Tapi bisa dengan cara lain yang agak cepat ya. Kita bisa cari dengan cara apa? Ya, aksen bisa dicari dengan pemisalan. Apa dimisalkan? U sama dengan? U aksen kali V F V Ya, aksen itu bisa dicari dengan cara apa? U aksen kali V kali V ditambah tambah U U aksen. kali dikali V V aksen. aksen Ya, bisa seperti itu ya. dibagi Dibagi nggak? Enggak, Pak. Nggak. Udah cukup sampai sini rumusnya. Karena ini perkalian, bukan pembagian ya. Nggak dibagi, tapi dikali. Cukup rumus sampai sini. Kalau seandainya kita lihat di sini bahwa rumus TR ya, ini kita pakai nih. TR itu sendiri ya, adalah di sini kan P gitu ya. Berarti kita bisa memisalkan U atau sama dengan P itu ya. Berarti sama dengan apa? Ya dengan ini gitu. Ini P-nya. Terus U aksennya berapa? Atau P aksennya berapa? U aksennya berapa dong? U aksen itulah apa? U aksen itu sama do P do Q ya. Perubahan E akibat Q berubah. Nah, berapa? Min 0,05 ya kan? Perubahan P ya akibat Q berubah. Nah, sekarang lihat V-nya berapa? V berapa? V-nya adalah Q. V aksennya berapa? V aksennya berapa? Berapa perubahan Q? Perubahan Q terhadap Q? 1, Pak. 1 ya. Artinya kita bisa bikin MR ya. MR itu sendiri bisa dengan rumus UV ini juga gitu. Kok kalian mau masuk ini bisa gitu ya. Kan dikali dengan V-nya adalah Q gitu kan. Dikali dengan Q, habis itu ditambah ya. Tambahnya berapa? Berapa U? U adalah ini kan. Ya, ditambah dengan dikali dengan P aksen kali 1. Berarti berapa MR? Min 0,05 Q ditambah 100 ya, dikurang 0,05 Q. Ya, berarti berapa dong? Sama dengan? min 0,1 tambah 100. Oke, tambah 100. Kalau tadi soalnya sama nggak?
MR kita berapa sih? Sama nggak? Sama nggak? Sama, Pak. Sama, oke. Sama ini yang akan kita gunakan, bahwa ternyata ya rumus ini bisa kita gunakan ya, MR itu sendiri bisa kita cari dengan cara seperti ini. U arti sama dengan P ya. Rumus kita adalah U aksen kali P. U aksen kita adalah ini. Nah, ya, oke. Oke. Kita berapa? Sorry, U aksen kali V. V kita adalah Q, ya kan? Ditambah berapa U kita? Ini kan 100 P ya. Kita bisa katakan P dikali dengan 1. Bahasa sederhana bisa kita pikirkan adalah P ditambah I dikali untuk mencari elastisitas. Mencari marginal revenue. Bisa dicari dengan P ditambah Q dikali perubahan P terhadap Q. Bisa ikuti? Paham sampai sini? Nah, nanti ini akan kita naikkan sedikit untuk memahami kalian bagaimana nanti kalau seandainya kalian bekerja di komisi persaingan usaha. Ya. Tugasnya kan mencari tahu apakah perusahaan ini monopoli atau tidak, gitu kan? Dicari dengan cara seperti ini. Kita akan melihat bagaimana elastisitas bermain di sana. Oke? Kita sudah tahu bahwa MR itu sendiri nilai adalah P ditambah Q, perubahan dari DP ke Q. Lalu seandainya ya, saya ingin menjadikan bentuk persamaannya seperti ini. Ini ya, ini mau saya rubah menjadi seperti ini. Saya mau keluarkan P di luar, habis itu di dalam kurung saya ini ada jumlah ya, P ditambah Q. Bagaimana hasilnya ketika saya keluarkan P ini keluar dari kurung? Bagaimana caranya? Harus ada nilai berapa di dalamnya agar hasilnya P kembali? Hasil berapakah yang berapa kita? Kita mau ngomong 1 ya. P kali 1 hasilnya adalah P. Nah, sekarang yang sebelah kanannya gimana nih? Karena caranya agar hasilnya ya bisa kembali lagi menjadi Q P doki. Gimana caranya? Nah, coba misalkan di sini ya. Di sini ada 4 dikali dengan 2. Ya. Saya ingin hasil tetap 2 nih. Gimana caranya? Apa harus dilakukan? Yang sebelah kiri harus diapain? Dibagi 4. Dibagi 4. Berarti di sini ya, kita bisa bikin satu lagi persamaannya adalah seperti ini. Q ya dibagi dengan P. Oke. Oke, yang ini coba lihat. Warna ini kira-kira bentuknya sama dengan mirip sama apa nih? Baru kita bahas. Rumus elastisitas, Pak. Apakah sama? Sama Ulan? Sama, Pak. Yakin. Ini elastisitasnya. Saya pindahin bawah ya. Sama nggak? Sama atau beda?
Ingat, bisa kita abaikan ya, minusnya tanda minus bisa kita abaikan. Sama nggak? Beda atau sama? Beda. Beda. Apa bedanya? Letaknya, Pak. Letaknya beda. Nah, maka ada cara lain disiasati ya. Kita lakukan nama inverse elastisitas. Dengan cara menginverskan adalah kita jadikan 1/1 elastisitas. So, kita hendak melakukan inverse. Jadi artinya hasilnya apa? Ya, kalau kita inverskan ini, dia akan menjadi 1/, ini. Nah, dia akan menjadi 1/, doki dikali P kali Q. Kalau kita balik ya, kita naikkan dia ke atas, maka dia akan menjadi seperti ini. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Proses kita melakukan inverse. Nah, kelanjutannya apa? Artinya apa? Kita bisa menjadikan marginal revenue itu nilainya ya, adalah sama dengan apa? Marginal revenue akan sama dengan 1 ditambah, nah ini 1 per inverse namanya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana peranan ya elastisitas ini terhadap harga nanti. Oke. Misal contoh lanjutannya adalah ini. Kalau seandainya dikasih tahu misalnya MC sama dengan K ya. Coba lihat. Bagaimana kalau seandainya MR sama dengan MC itu kan sama dengan profit maksimum ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini kan. Sama dengan K ya. Itulah marginal cost-nya K gitu kan. Kalau saya rubah nih jadi P persamaan sama dengan hasilnya adalah pindah ruaskan nih. Siapa? K sama dengan K per kan? Iya. Saya pindah ruas nih. Saya jadikan dalam bentuk persamaan P sama dengan. Hasilnya apakah menjadi P sama dengan K per 1 tambah 1 per elastisitas? Benar atau salah? Coba lihat, benar atau salah tuh? Saya pindah ruaskan ya. Berarti kan di sini perkalian. Kalau dia pindah ruas hasilnya apa? Pembagian. Dibagi ya. Berarti P sama dengan benar kan? 1 K sama K per 1 tambah 1 per elastisitas. Benar nggak? Ya atau tidak aja. Gimana jawabannya? Ini biar nggak, saya pastikan dulu, bingung nggak? Kalau bingung kita mundur sedikit. Sampai mana yang kalian nggak paham? Tapi kalau tidak bingung, kita lanjut. Benar nggak? Coba ya. Iya. Benar ya? Oke. Sekarang kalau seandainya kita rubah lagi ya. Ini, Pak ya, contohkan.
Bagaimana kalau seandainya ada elastisitas ya? Nilai elastisitasnya min 3. Apa hasilnya? P sama dengan berapa? Kali ganti ya. 1 ditambah, sini min 3 berarti. Ya, kurang ya. 3. Berapa nih? 1 kurang sepertiga? Min 2/3, Pak. 1 kurang sepertiga? 2/3, Pak. 2/3. 3 per 2/3 ya. Sama dengan 3K per 2. 3K per 2 ya. 3K per 2. Nah, sekarang kalau seandainya elastisitasnya min 2. Berapa P? Kurang setengah gitu ya. Berarti berapakah? Berapa? P berapa? 2K, Pak. 2K. Mana besar 2K sama 3K per 2? 2K, Pak. 2K. Maknanya apa dong? Apa kalian bisa tarik? Mana yang lebih elastis? Ketika dia semakin, coba kalian bikin suatu kesimpulan ya. Bandingkan ketika min 3, hasilnya adalah 3K per 2, sedangkan ketika elastisitasnya min 2, hasilnya adalah 2K. Bagaimana cara kalian menarik kesimpulan? Mana harga yang paling tertinggi, mana harga yang paling rendah? Cepat. Pertama, coba lihat dulu mana yang elastis, mana yang tidak elastis. Yang lebih elastis yang mana? Yang min 2. Min 3 atau min 2? Min 3. Kenapa Putri? Kenapa min 3? Tadi kita bilang min 2. Mana yang benar? Putri kenapa min 3? Karena lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Berarti lebih elastis ya. Coba lihat, kalau dia semakin elastis, harga semakin mahal atau lebih murah? Semakin mahal atau semakin murah? Berarti yang lebih elastis tadi apa Putri? Min 3 atau min 2? Min 3. 3. Min 3 hasilnya 3K per 2, sedangkan min 2 2K. Mana lebih mahal? Mana lebih mahal antara 3K per 2 sama 2K? Mana besar? 3K per 2 atau 2K? 3K besar, Pak. 3K. 2K ini sama dengan apa sebenarnya? Sama dengan ini. Kalian bingung ya? Sama dengan ini. K per 2. Mana besar K per 2 sama 3K per 2? Besar 4K per 2, Pak. Oke, berarti apa kesimpulannya? Semakin elastis, lebih rendah atau lebih tinggi harga? Semakin elastis ketika harga semakin rendah. Lebih rendah.
lebih rendah dibandingkan kalau dia berbentuk, anggap ya, berarti kalau seandainya min 3 sama min 2, mana lebih inelastis? Yang inelastis, Pak. Ya, mana? Min 3 atau min 2? Min 2, Pak. Min 2. Berarti semakin inelastis ya, maka harga itu akan semakin tinggi ya. Kan kalian di sini nih. Kenapa tadi kita sempat menyinggung tentang kurva ya? Kurvanya semakin inelastis di sini, harga itu bisa lebih mahal dibandingkan kalau sebenarnya bentuknya elastis ya. Nah, tugas kita nanti sebagai pemerintah atau kerja di pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, tugasnya adalah memastikan nih pasar ini apakah dia elastis atau tidak. Kalau seandainya inelastis, hati-hati nih. Kalau seandainya ada produsen yang nakal ya, tanda kutip, dia bermain dengan kebutuhan masyarakat, itu bahaya. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Oke, ini tadi ya, kita udah sampai sini materi kita. Prinsipnya adalah jadikan profit maksimum dengan cara MR sama dengan MC. Secara grafik, ini adalah fungsi produksinya ya. Terus ini ada fungsi bukan fungsi produksi, fungsi dari revenue ya. Kurvanya akan seperti ini. Sampai di titik tertentu nilai akan turun ya. Karena total revenue kan dipengaruhi oleh P sama Q-nya gitu. Nah, terus kenapa dia bentuknya turun ya? Kalau kalian ingat, kalau Q-nya semakin banyak, maka atau Y-nya semakin besar ya, Y semakin besar, harga semakin turun. Kan prinsipnya seperti itu aja. Kalau seandainya jumlah barang terlalu banyak di pasar, maka harga akan turun. Secara tidak langsung, TR-nya akan turun. Karena P kali Q kan, P-nya turun, Q-nya agak naik gitu ya. Maka semakin lama ketika Y itu bertambah, sampai di titik tertentu semakin lama semakin turun. Berbeda dengan TC itu akan selalu naik ya. Karena kita ketika menghasilkan barang ya semakin ada biaya dong yang dikeluarkan. Kita membutuhkan inputnya untuk produksi. Nah, ini ada kurva TR sama TC. Kalau seandainya kita cari kemiringannya atau bahasa lainnya slope ya, kita bisa menemukan profit maksimumnya, yaitu adalah ketika ya slope dari TC itu sama dengan slope-nya TR. Slope itu adalah marginal, ya artinya marginal revenue akan sama dengan marginal cost-nya. Oke, lanjut. Ini ya, pentingnya adalah profit maksimum itu dicari dengan cara slope-nya, yaitu slope dari revenue dan slope dari total cost. Dia akan sama ya. Nah, slope itu yang kita namakan nanti marginal revenue-nya, dia akan sama dengan marginal cost-nya. Oke, lanjutan tadi ini sudah kita jabarkan ya bahwa persamaan marginal revenue tadi bisa kita rubah sedikit menjadi rumus U kali V, karena kita ingat fungsi dari P itu sendiri dia ada Y di sana. Karena kita menjadikan fungsi demand itu menjadi fungsi biaya, harga sama dengan kuantitas gitu ya. Atau bahasa lainnya kita inverse demand function ya. Fungsi permintaan kita inversekan, kita balik. Yang awalnya kuantitas dipengaruhi oleh harga, sekarang kita balik harga dipengaruhi oleh kuantitasnya. Maka kita bisa menjadikan P ya, yang komponennya ada Y di sana, ditambah Y, ini selera buku tadi saya sampaikan. Kalau di varian dia suka pakai Y. Tadi saya sengaja pakai Q ya, agar kalian terbiasa nanti ganti buku kalian tidak kaget. Nah, itu adalah Y dikali DP DY, itu perubahan P akibat Y berubah. Nah, terus kalau seandainya kita lihat lanjut, bagaimana ya nilai dari marginal revenue itu akan lebih rendah dibandingkan permintaan itu sendiri nanti ya. Maksudnya apa? Contoh ini, kalau seandainya kita punya fungsi permintaan yang kita rubah menjadi inverse demand function, yaitu nilai P, yang di sebelah kanannya ada nilai Y, terus kalau kita cari nilai total revenue, tinggal dikalikan saja, kita akan mendapatkan ya, A kurang PY kali Y, maka hasil adalah AY dikurang PY kuadrat. Terus kalau seandainya kita jadikan marginal revenue, turunkan terhadap Y, hasil adalah A dikurang 2BY. Di sini kalian akan melihat ya, marginal revenue nilainya akan selalu lebih rendah dibandingkan permintaan itu sendiri. Ya. Maka secara grafik kalian akan selalu menemukan seperti ini. Tidak akan pernah kalian melihat ada marginal revenue-nya di atas kurva demand. Enggak.
dia akan di bawah kurva demand. Jadi marginal revenue ini akan selalu di bawah kurva demand. Dan lebih gampangnya nanti adalah nilainya, nilai intercept ini, kalian lihat ya, sini kan A per B, sedangkan di sini A per 2B. Artinya intercept-nya akan setengah dari intercept-nya demand. Itu cara cepatnya. Ya. Kita akan melihat nilai dari intercept marginal revenue itu akan setengah dari permintaan. Lanjut. Bagaimana kalau misalnya kita punya marginal cost? Dan marginal cost itu sendiri prinsipnya adalah turunan, gitu ya, turunan dari total cost. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi total cost berupa F besar tambah alpha kali Y ditambah beta dikali Y pangkat 2, ini fungsi jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek atau jangka panjang? Kalian tahu? Nah, di sini ada V besar, berarti ada fixed cost. Ketika ada fixed cost, artinya jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang. Yuk, kalau ada yang tetap, pendek atau panjang? Kalau yang ada yang konstan jangka pendek, Pak. Oke, berarti jangka pendek ya. Ada yang konstan, bukan? Iya. Kalau ada yang fix ya atau konstan, dia akan jadi jangka pendek. Kalau kita turunkan ini, ya, karena sini tidak ada Y, maka V ini bisa kita abaikan. Kita fokus pada alpha kali Y diturunkan, nilai adalah alpha. Terus ada beta kali Y pangkat 2, kita turunkan, dia akan menjadi 2 beta kali Y. Ini secara slope ya, kurvanya akan melengkung karena bentuknya kuadratik. Sedangkan marginal cost akan berbentuk linear karena sini garis lurus ya, tidak ada pangkat Y-nya. Terus kita sandingkan antara MR sama M-nya, kita dapatkan bahwa A kurang 2BY akan sama dengan alpha ditambah 2BY. Terus lanjut kita bisa ya dari profit maksimum itu mencari nilai Y. Itu yang kita lakukan tadi contoh soal. Kalau ini kan abstrak ya, kita kasih A sama beta, B, alpha sama beta, tadi soalnya udah saya kasih angkanya. Dikasih tahu Q sama dengan sekian gitu kan. Kalau sini kan masih berupa huruf ya. Jadi nanti dengan cara MR sama dengan MC, kalian udah bisa cari tahu berapa Q atau Y dari persamaan tersebut. Dan dari sana juga kalian bisa ganti nanti P-nya berapa. Kalian kan udah tahu nilai Y-nya. Kalau udah tahu nilai Y, pasti bisa cari nilai P. Dan itu telah kita lakukan tadi. Lanjutannya adalah, kalau secara grafik, syarat dari profit maksimum apa? Apa syarat profit maksimum? MR sama dengan MC, Pak. MC. MC. Nah, ini kurva MC kita ini ya. Ini kurva MC kita. Ini kurva MR. Ketika kita katakan dia sama dengan, berarti dia berpotongan di sini nih. Ya, ini titik potongnya. Ketika dia sama, kita akan bisa tahu ya nilai Y-nya berapa. Nah, nilai P berapa? Ya kita tarik deh. Kita tembak dia ke arah berapa sih permintaan di pasar. Jadi terpaksa dinaikin ke atas. Kita tarik garis ke atas, menyentuh permintaan dari pasarnya. Akhirnya kita akan mendapatkan nilai dari harga. Paham ya? Jadi secara grafik kita akan melihat ya adanya perpotongan antara MR sama dengan MC. Agar mengetahui nilai Y-nya atau nilai Q-nya, maka langkah selanjutnya nilai Y itu kita masukkan kepada fungsi permintaannya. Berarti akan sama dengan fungsi permintaan yang ada di atas ini. Maka kita akan mendapatkan nilai dari sebuah P. Nah, ini perbedaannya, ya, perbedaan antara monopoli sama persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna, nilai P itu akan sama dengan MR-nya. Itu bedanya. Tapi kalau si monopoli, nilai P ini akan lebih besar pada MR-nya. Mana yang lebih kaya ya? Kaya monopoli. Karena nilai harganya lebih besar pada tambahan pendapatan itu sendiri. Beda sama pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, P-nya akan sama dengan MR. Jadi P sama dengan MR sama dengan MC. Tapi di monopoli, MC sama dengan MR, tapi nilai P itu lebih besar dibandingkan MR-nya. Oke, lanjut. Misalkan kita lihat ada pasar yang lebih sedikit sensitif ya,
atau kurang sensitif terhadap perubahan harga. Ya, atau least negatif, lebih sedikit negatif. Berarti elastis atau inelastis? Elastis. Kalau kecil, negatifnya kecil kali, min 0,5 sama min 3, mana yang lebih kecil? Min 0,5. Oke, min yang lebih sedikit negatifnya itu adalah min 0,5 ya. Artinya dia lebih elastis. Inelastis. Ya, kita akan coba lihat perbandingan bagaimana kalau dia berhadapan dengan fungsi yang elastis sama inelastis. Nah, ini caranya sama tadi sudah kita jabarkan bahwa kalau itu kita harus merubah persamaan marginal revenue ini dalam bentuk elastisitas. Nah, pakai rumus UV tadi sudah kita jabarkan. Jadi rubah persamaan ini, kita keluarkan P-nya. Jadi persamaannya, maka jadi P dalam kurung 1 ditambah Y per P dikali DP DY. Ya. Kalau kita kalikan lagi, akan kembali lagi pada fungsi ini. Karena P kali 1 kan PY kali 1, ya, itu adalah PY. Terus PY kali Y per PY, itu adalah Y DP DY, kan? Artinya kembali lagi pada fungsi sebelumnya. Langkahnya sama, nanti kita ingat bahwa elastisitas itu adalah P per Y, DY, DP, gitu kan. Kalau kita inverskan, kita lakukan satu perubahan, ya, maka kita bisa mendapatkan bahwa marginal revenue sendiri adalah P, Y dikali 1 ditambah 1 per elastisitas, atau inverse elastisitas. Ini on price elastisitas, ya. Artinya perubahan demand akibat perubahan harga barang tersebut. Jadi bukan bicara cross elastisitas, ya. Jadi tidak bicara harga barang lain yang berubah, tapi harga barang kita yang kita jual. Kalau seandainya kita naikkan atau kita turunkan, kira-kira bagaimana permintaannya. Maka kita gunakan di sini on price elastisitas. Misalkan ya, marginal cost-nya K. Ini tadi telah kita coba ya jawab. Kalau seandainya elastisitasnya K, kita bisa jadikan yaitu MR sama dengan K. MR sendiri adalah PY dikali 1 tambah 1 per elastisitas. Maka harga sendiri itu akan bernilai K dibagi 1 tambah 1 per elastisitas. Kalau seandainya kita punya nilai elastisitas yang min 3 sama 2, kita akan melihat ya, ketika min 3 itu lebih elastis dibandingkan min 2, maka harga yang barang yang elastis itu akan lebih rendah dibandingkan barang yang inelastis. Jadi kalau semakin mendekati min 1, ya, dia semakin dekat kepada min 1, semakin inelastis, maka harga itu akan naik. Itu perbedaannya. Jadi elastisitas ini punya peran penting. Bagaimana masyarakat ini ya berperilaku terhadap barang itu sendiri. Kalau dia merasa itu kebutuhan yang sangat menjadi nyawa dia, ya, itu harga bisa elastisitasnya bisa berubah tuh, jadi inelastis. Ini pernah kita temukan kemarin di kasus ya tahun lalu, tahun sekarang tuh, yang gelombang COVID besar-besaran kemarin ya di Pulau Jawa. Nah, itu tabung oksigen itu menjadi kebutuhan harus ada di rumah ya. Maka harga tabung oksigen itu gila-gila naiknya ya. Karena menjadi kebutuhan hidup. Nah, ini tantangan kita ya. Bagaimana kalau seandainya kita terlalu cinta sekali dengan barang-barang tersebut ya. Ya kita akan diperdaya ya, dengan barang itu sendiri. Kalau ada menjadi kebutuhan hidup kita sendiri ya, barang itu ya kita nggak bisa lepas dengan itu ya. Kita akan membayarnya dengan lebih mahal dibandingkan yang barang yang tidak terlalu kita butuhkan secara maksimal ya. Oke, ini lanjutannya. Kalau seandainya begitu ya, MR kita akan mendapatkan ya. Nah, ini lanjutan tadi. Jadi elastisitas itu punya peranan penting dalam analisa kita. Nah, sekarang kita masuk ini yang menjadi nyawa ya, atau kalau seandainya kalian ingin kerja di, tadi saya sampaikan, Komisi Persaingan Usaha, KPPU, maka dia akan melihat di sini,
price cost margin namanya. Kalau di buku varian dia bicaranya markup pricing ya. Kalau di bukunya si Nicholson dia ceritanya price cost margin, PCM. Jadi kalau tertarik jadikan skripsi bagus sekali ya. Carilah dari price cost margin, dari berapa harga yang dia ada di pasaran, terus berapa biaya tambahan yang dikeluarkan dia untuk memproduksi tersebut, kita akan melihat apakah dia kepada monopoli ini atau dia ke arah persaingan sempurna. Kalau dia bisa menaikkan harga terlalu besar ya dibandingkan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan, berarti dia udah ke arah monopoli. Besar sekali yang diambil keuntungan dari tambahan biaya yang dikeluarkan sama dia. Nah, maka pemerintah bisa nanti melakukan intervensi harusnya. Nah, kalian bisa nanti sambil browsing ya, browsing saja kasus-kasus di Indonesia yang beberapa yang saya amati kemarin itu kayak kasus suku bunga bisa cari ya. Kalian bisa, teman saya kemarin tesisnya tentang itu. Mencari price cost margin terhadap bank konvensional. Dan temuannya menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia ini memang ke arah oligopoli, kartel dia. Dia sama-sama menetapkan harga suku bunganya lebih tinggi ya daripada yang ditetapkan oleh BI. Nah, kemarin kalau kalian lihat lagi di internet, silakan itu banyak informasinya, termasuk kasus apa kemarin, kasus sepeda motor Matic di Indonesia. Atau ada 2 perusahaan besar yang dikenakan sanksi. Gimana cara tahunya ya? Dengan cara ini, markup pricing ini. Jadi jadikan skripsi yang menarik itu bagus sekali ya. Kalian punya nilai jual untuk melamar kerja di perusahaan, di badan pemerintahan ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana markup pricing ini bermain. Ini prinsipnya tadi ya, bahwa kalau seandainya kita tahu MR itu adalah P, di mana P itu adalah fungsi dari Y ya, dikali dengan 1 ditambah 1 per elastisitas, itu akan sama dengan K. K di sini maksudnya adalah marginal cost ya. Terus kalau kita rubah persamaan tadi ya, kita pindah ruaskan, udah kita lakukan tadi ya, bahwa K itu akan sama K per 1 tambah 1 per elastisitas. Nah, kalau kita buka, kita samakan penyebutnya, maka ini kan akan jadi elastisitas per elastisitas ya. Elastisitas ditambah 1 per elastisitas, kalau seandainya kita rubah lagi, nah elastisitasnya naik ke atas. Jadi K kali elastisitas per 1 tambah elastisitas. Nah, ini akan menjadi harga dari monopoli. Ya, harga dari sebuah monopoli itu adalah dia dipengaruhi oleh elastisitasnya. Dan tadi kita telah membuktikan bahwa semakin dia elastis, maka harga itu akan lebih rendah ya. Karena dia berubah sedikit, ditinggal oleh masyarakat. Tapi kalau dia semakin inelastis, maka harga itu bisa lebih tinggi. Karena itu kebutuhan. Oke. Nah, kalau kita coba cari selisihnya, ya, P ini kan adalah harga tadi ya. Kita cari dengan selisih marginal cost-nya. K ini kan marginal cost. Jadi kita mau tahu nih berapa sih selisihnya. Dia dengan harga, terus berapa tambahan biaya. Ini kalau bahasa lainnya price cost margin yang tadi saya katakan ya. Jadi cari aja harganya dikurang dengan selisih MC-nya. P kurang MC. P kita adalah K kali elastisitas per 1 tambah elastisitas dikurang K. Maka kita akan mendapatkan nilainya adalah min K per 1 tambah elastisitas. Ya. Nah, jika elastisitas itu min 3, maka markup-nya itu adalah per 2. Jadi berapa yang di markup sama dia, atau dinaikkan harganya adalah ya K per 2. Berapa marginal cost-nya dibagi dengan 2. Kalau dia elastisitas min 2, itu markup-nya K. Gitu. Mana besar K per 2 sama K? Besar K. Besar K ya. Jadi semakin inelastis, semakin markup-nya semakin besar perusahaan itu. Nah, tugas kalian di pemerintah ini memastikan ya, kalau dia elastis, nggak ada masalah. Berarti perusahaannya nggak akan terlalu punya kemampuan besar. Jadi kita kalau mau mengetahui ya kekuatan pasar suatu perusahaan bisa dicari dengan cara seperti ini.
Ini data terbaru yang saya pantau ya dari BPS. BPS itu ada namanya survei industri. Saya kayaknya udah pernah sampaikan di kelas ini juga bahwa kalau dulu survei industri itu sangat detail sampai bisa tahu lokasi perusahaan itu ada di mana. Cuman sekarang kita cuma bisa melacaknya ya, individu perusahaannya tanpa kita ketahui nama perusahaannya, dikasih ID ya, kode identitas, tapi kita nggak tahu itu perusahaan apa, tapi kita hanya bisa tahu dia bergerak di bidang apa. Apakah di pertanian atau olahan sawit misalnya, itu bisa ketahui. Tapi kita nggak tahu dia ada di mana, daerah mana. Yang pasti di Indonesia, tapi kita nggak tahu dia daerah mana. Kalau dulu tahun-tahun 2000 masih bisa kelacak ya. Saya masih terakhir menggunakan data itu di tahun 2014 itu masih bisa. Data survei industri tahun 2014 masih bisa ngelacak. Cuman sekarang belakangan saya cek udah nggak bisa lagi dilacak daerah mana. Nah, dari data itu bisa kita tahu tuh berapa marginal cost dari perusahaan tersebut, berapa harga pasaran bisa dilacak, gitu kan? Kalian bisa aja nanti cari di internet berapa sih harga misalnya produk ini, kelapa sawit misalnya, atau minyak tadi berapa sih harganya. Nah, kita nanti cari aja tuh perusahaannya bergerak di bidang pengolahan minyak goreng, nah, berapa sih marginal cost? Akan kelihatan tuh berapa sih yang diambil selisihnya dari antara harga dengan tambahan biaya untuk memproduksinya. Kalian nggak bisa lihat, oh ini sebenarnya perusahaannya lagi kartel nih, berarti pemerintah harus ngapain gitu ya. Oke, itu sajalah yang bisa. Mungkin sedikit satu lagi ya, tadi juga sempat saya terangkan. Jam berapa sekarang? 11.55 ya. Sedikit materi yang ada di bab ini, sebenarnya materi padat ya. Perilaku dari monopoli yang sedikit saja kita bahas, nggak banyak. Perilaku dari monopoli ya. Sejauh dalam analisa kita sebelumnya itu mengasumsikan bahwa si monopoli itu cuman menjual ya produknya dengan harga yang sama terhadap konsumen. Ya. Padahal ini kelebihan dari monopoli itu adalah dia bisa memberikan harga yang berbeda-beda terhadap konsumen. Itu kelebihan dari monopoli. Yang itu tidak dimiliki oleh pasar lain. Nah, maka kita lihat bagaimana perilaku monopoli kalau seandainya dia bisa melakukan diskriminasi harga. Tujuannya buat apa ya? Untuk mencari profit lebih banyak. Nah, tingkatannya ada 3, secara sederhana itu ada 3 tingkatan ya. Kalau tingkatan pertama ini adalah dia bisa mendapatkan ya semua konsumennya, dari yang mau beli dengan harga murah sampai yang mau beli dengan harga tinggi. Kok bisa ya? Dia secara kekuatannya bisa memilah, dipisahkan ya. Orang-orang yang punya kemampuan bayar besar, dia akan dikenakan harga besar, yang punya kemampuan lebih rendah, dikenakan harga yang lebih rendah. Ini kelebihan ya, si monopoli. Ini tingkatan tersulit. Tingkatan pertama ini paling sulit. Yang agak menengah ya, tingkatan kedua, second degree gitu. Dia bisa mengenakan biaya ya, yang berbeda karena kuantitasnya. Nah, ini biasa ibu-ibu sering ketemu gitu kan, datang ke supermarket atau apa, beli 2 dapat 1 gitu kan. Itu contoh-contoh bagaimana awalnya kita dari rumah pengen 1 saja yang dibeli kan, tapi karena didorong oleh beli 2, kayaknya untung nih beli 1, karena kan ngapain juga kalian beli, belum tentu kepake gitu kan. Nah, tapi karena kalian didorong kalau beli 2 seolah gratisnya 1 gitu, dapat keuntungan 1. Nah, itu bagaimana dia memilah ya. Ada orang yang punya kemampuan untuk beli lebih banyak, yang dikasih harga yang berbeda, harga diskonnya, dibandingkan orang-orang yang tidak punya kemampuan beli banyak. Artinya kalian didorong ya, banyak aja belanjanya, jangan dikit-dikit gitu. Ada level yang ketiga. Level ketiga ini itu bicara bedaannya. Ini biasanya masih saya temukan, saya nggak tahu ya, kalau dulu zaman saya sekolah tuh di Padang SD sampai SMA gitu kan, kalau pakai baju seragam sekolah, itu naik angkot lebih murah
dibandingkan kalau seandainya saya pergi tidak pakai baju SMA gitu, misalnya, tidak pakai baju SMP. Beda tuh tarifnya. Beda, Pak. Atau kalau saya dulu zaman saya masih kuliah ya, travel dari Bandung ke Jakarta waktu itu, kalau pakai KTM, kartu mahasiswa, itu lebih murah dibandingkan kalau seandainya saya tidak bawa kartu mahasiswa. Nah, itu contoh level ketiga ya. Bagaimana si produsen itu mengenakan biaya yang berbeda berdasarkan kelompoknya. Ini kelebihan dari, artinya kalian bisa menemukan ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan perilaku monopoli yang dalam diskriminasi harga itu ada. Kayak ini contoh ya, kalau seandainya dia bisa sampai level 1 tadi, ada orang tuh mau bayar ya dengan harga sekian yang tinggi, ada segelintir orang, ada juga yang mau agar murah sedikit. Itu ada juga orangnya. Ada yang pengen kayak pasar persaingan sempurna sampai harga murah sekali, yaitu menyentuh ya MC sama dengan demand-nya. Nah, kalau dia seandainya punya kemampuan yang kuat, dia akan mendapatkan produsen seruput yang banyak, seluruhnya diambil sama dia. Itu kalau level 1. Dan dia mengasumsikan satu ya, si orang yang membeli murah ini tidak bisa mendagangkan dijual kepada ya orang yang mau beli mahal gitu. Kalau seandainya bisa berarti gagal dia. Dia syaratnya ada juga. Dia harus bisa dengan pasti ya memisahkan orang-orang yang membeli dengan harga murah ini itu tidak bisa mendagangkan dijual kepada orang yang mau beli dengan harga mahal. Maka itu paling sulit sekali, level 1 paling sulit. Untuk bisa memastikan ya konsumen itu tidak, pemerintahnya gagal. Nah, kalian kalau beli tabung LPG murah meriah itu kan ada yang 3 kilo kan? Sama yang tidak subsidi kan? Nah, itu pemerintah nggak bisa. Bagaimana meng-cut orang? Kan gampang saja kan? Beli 3 kilo, beli aja ke warung, kalian bisa. Tinggal beli aja tabung sama dia. Kasih duit, saya mau beli tabungnya. Nah, pasti mau dia terima kan? Itu yang kesulitan tuh. Padahal orang yang 3 kilo itu asumsinya ya adalah orang-orang yang tidak mampu kan. Berarti kalangan orang yang mau belinya dengan harga murah gitu. Nah, pemerintahnya gagal ya, sulit sekali. Nah, apalagi contohnya, premium contohnya. Premium itu kan bensin subsidi itu. Bensin yang disubsidi. Bagaimana caranya datang SPBU dipisahkan? Yang paling penting ya si petugas SPBU-nya harus komit gitu. Kalau dia mobilnya BMW nggak bisa, nggak dikasih premium. Tapi kan sulit sekali ya memastikan orang-orang yang di lapangan mau dengan ketat menggunakan aturan seperti itu. Itu jadi tantangan. Tapi kalau seandainya berhasil ya, si produsen itu dia bisa meraup semua keuntungan. Jadi kalau Pertamina itu bisa memisahkan antara orang yang beli. Kalau sekarang mungkin agak kelihatan tuh Pertamax sama Pertalite kan. Dan juga sekarang Pertamax Turbo gitu kan. Itu contoh ada orang-orang yang pengen mobil mewahnya pasti pengen dirawat dengan bahan bakar yang berkualitas. Biasanya lari Pertamax Turbo. Tuh. Jadi kalau kita yang receh-receh ini kan biasanya Pertalite udah cukup. Gitu kan. Nah kalau ada uang lebih sedikit biasanya naik sedikit Pertamax. Gitu. Nah, itu contoh-contoh ya bagaimana si produsen memberikan harga-harga yang berbeda-beda untuk menyasar konsumen yang berbeda. Oke, itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Berarti minggu depan kita tidak berakhir ya, nggak ada lagi perkuliahan. Kita berjumpa nanti di Januari, setelah itu udah pas. Tugas kalian nanti baca-baca saja nanti materinya sampai materi kita sampai monopoli. Nah, mungkin ada yang tidak tersampaikan ya karena keterbatasan waktu. Silakan kalian belajar sendiri bagaimana cara menghitung kalau seandainya ada diskriminasi harga, kalau seandainya tidak ada diskriminasi harga. Itu ada di buku, nanti bisa cek ya, cari buku Nicholson atau buku varian, ada dijabarkan bagaimana soal-soal hitungan kalau seandainya konsumennya misalnya ada siswa satu lagi umum gitu. Terus si produsennya pengen
mengenakan diskriminasi harga. Nah, kira-kira kalau seandainya tidak diskriminasi harga, berapa profitnya, itu ada di buku. Kalau seandainya dia melakukan diskriminasi harga, berapa profitnya. Nanti akan kalian buktikan ya, mana yang menguntungkan, apakah dia melakukan diskriminasi atau tidak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ini berarti pertemuan kita terakhir ya. Saya mohon maaf kalau seandainya tidak maksimal dalam penyampaian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita berjumpa lagi nanti di semester depan berarti ya. Sebelum masuk semester depan berarti UAS dulu sama saya. Mudah-mudahan hasil yang kita dapatkan nanti maksimal dan bermanfaat bagi kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri.